Kutipan babat Tanah Jawi tentang tragedi Sukro Lembah. Episode ke-7. Raden Sukro mengirim surat kepada Raden Ayu Lembah. Pada malam itu, putra Kapugeran Raden Ontowiryo sedang merunda bersama para adiknya. Hatinya merasa tidak enak karena di Taman Sari berseliweran burung malam. Raden Ontowiryo sudah menyandang pedang, segera mendatangi Taman Sari. Raden Sasongko dan Raden Sudomo menyusul kakaknya. Ketiganya ke Taman Sari berkeliling memeriksa kediaman sang kakak. Raden Sukro yang melihat putra-putra Kapugeran menyambangi mereka segera bergeser, tetapi malah menimbulkan suara gemerisik. Terdengar suaranya oleh Raden Ontowiryo, segera didekati. Si maling berlari, Raden Ontowiryo mengejar, dikepung bersama adik-adiknya. Menyelinap Raden Sukro, para putra puger menerjang di kegelapan. Terdengar bekuh-bekuh suara tanpa rupa. Raden Martotaruno berkata kepada Raden Sudomo, "Hei dek, ambillah obor." Raden Sudomo segera pergi ke tempat penjagaan depan dan mengambil obor, lalu segera kembali ke Taman Sari. Yang sedang berjaga ingin ikut, tetapi dicegah oleh Raden Sudomo. Mereka menjadi takut dan waspada. Semua bersiap di pendopo untuk berjaga-jaga. Raden Sudomo kembali ke tempat sang kakak. Takut ketahuan si maling, segera berlari menerjang pagar bata. Potrowiso Singonondo berjumpalitan mengaduh memanggil tuannya. Sudah sampai ketiganya di luar pagar. Raden Ontowiryo melihat kalau si maling sudah keluar, segera melompati pagar dan mengejar. Raden Ontowiryo meneriaki, "Hei maling, berhentilah. Kalau engkau sungguh prajurit dan ingin mencoba orang Kapugeran, tunggulah, jangan minggat. Ayo bertameng dada bertukar keris, bertakar darah denganku. Ayo bertanding secara kesatria." Semua adik mengkhawatirkan keselamatan sang kakak yang mengejar maling, tetapi mereka tidak mampu melompati pagar bata. Mereka hanya berteriak-teriak dari dalam. Para prajurit Kapugeran segera datang menolong. Prajurit Kasindurjan yang membuntuti Raden Sukro menghadang dengan obor yang terang layaknya siang hari. Kagetlah mereka ketika melihat Raden Sukro berlari kencang bertiga dengan pengasuhnya dengan nafas tersengal-sengal. Mereka bisa menebak apa yang terjadi. Tak berapa lama datang Raden Ontowiryo yang mengejar. Para prajurit Kasindurjan merasa takut. Salah seorang prajurit bertanya, "Bagaimana Raden? Kemana perginya si maling?" Semua prajurit Kasindurjan ikut-ikutan bertanya, seolah tak terjadi apa-apa. Raden Ontowiryo menjawab, "Ke arah sini larinya, 3 orang maling." Para prajurit Kasindurjan berkata pelan, "Tidak ada orang ke sini Raden. Dari tadi kami mencegat di sini tak terlihat apapun. Barangkali larinya ke sungai." Raden Ontowiryo dipersilahkan pulang oleh Ki Jodermo. Raden Sukro sesampai di rumah menjatuhkan diri di tempat tidur. Tidak lain yang dalam angan hanya si Dinda Sangkusuma yang selalu membayangi dalam hati, menempel di pelupuk mata. Raden Sukro berkata lirih mengaduh, "Duhai Sang Ratna Permataku, apakah engkau tidak mendengar kalau hambamu ini hampir mati diburu saudaramu yang bernama Ontowiryo? Kalau aku hadapi, tak urung aku mati. Kalaupun mati, Dindaku pasti sangat marah kepadaku. Sungguh aku mending mati saja daripada mendapat marah." Semalaman tak karuan rasa di hati. Raden Sukro lalu memanggil pengasuh wanita yang dikasihinya. Nyai Gori namanya. Berkata sang tampan, "Bibi, majulah ke sini." Pengasuh mengaturkan sembah dan mendekat di hadapan Raden Sukro. Raden Sukro berkata, "Bibi, aku minta karyamu. Bibi pergilah segera ke Kapugeran. Ini suratku sampaikan ke putri yang sedang membuat jatuh cinta. Bibi, pesanku bisalah melihat celah untuk masuk. Ini ada pemberianku 10 real." Pengasuh Gori menyembah, segera pergi dari hadapan Raden Sukro. Sampai di pasar, Nyai Gori bertemu dengan temannya yang bernama Mbok Tambak Boyo. Nyai Tambak Boyo adalah abdi Kapugeran.
yang sekarang sedang bermasalah dengan lakinya. Nyai Tambak Boyo purik karena berselisih dengan lakinya. Hatinya sakit karena dimadu. Nyai Tambak Boyo diberi tugas melayani Raden Ayu Lembah selama di Kapugeran. Nyai Gori sangat suka hatinya, merasa akan berhasil melakukan tugas. Nyai Gori berbisik kepada Nyai Tambak Boyo. Nyai, saya minta tolong serahkan suratku kepada Sang Ayu. Setelah bisa menyerahkan, engkau kuberi upah 9 rial. Pakailah untuk membeli jambe kinang. Nyai Tambak Boyo bertanya, ini surat siapa? Nyai Gori menjawab, yang memberi surat Pangeran Adipati, ditujukan kepada sang istri. Nyai Tambak Boyo segera pulang ke Kapugeran. Saat itu Raden Ayu Lembah sedang merias diri, dikelilingi para pengasuh sambil berbincang. Mendadak Nyai Tambak Boyo datang mengaturkan surat. Sang putri kaget dan bertanya, ini surat dari siapa, Nyai? Nyai Tambak Boyo berkata, surat dari suami Paduka Pangeran Adipati. Tersenyum sang putri. Surat sudah dibuka dan dibaca apa yang tertulis. Sang Ratna kaget, kemudian bertanya pelan, siapa yang membawa surat ini? Nyai Tambak Boyo berkata, seorang perempuan sudah tua, mengaku dari Kadipaten. Sang putri berkata pelan, engkau sudah terkena yang namanya upaya sandi. Bukan Kanda Adipati yang berkirim surat. Kalau melihat dari isinya, ini surat dari si Sukro, memakai tembang mijil segala. Si Sukro terus menjadi-jadi. Ini orang memang ingin putus lehernya. Surat yang berisi gubahan tembang 7 bait ditaruh di bawah kasur. Sang putri kemudian tidur. Nyai Tambak Boyo segera keluar dari Kapugeran.